Bismillahirrahmanirrahim. Syukurlah nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Muhammad wa ala alihi yang saya muliakan Bapak Ketua beserta jajarannya dan jamaah semuanya, dan yang muliakan tuan rumah Pak Muzi beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua sama Allah Subhanahu wa taala diberi kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin. Sudah banyak yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan sedoyo. Mohon maaf karena tadi habis maghrib ada WA dari Gus Jalil, ternyata membacakan apa yang dikatakan beliau. Ustaz, saya dari Saadin, mohon maaf baru HP megang HP. Itu yang mohon maaf apabila nanti dalam awal saya ini mengatakan sebuah kata-kata atau mungkin apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak menyentuh di hati panjenengan, dan insya Allah panjenengan itu akan memahaminya tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ahya ummati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada malam hari ini adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia sekali, kegiatan yang sangat fadilahnya banyak, kemuliaan banyak. Kenapa? Apa yang dikatakan Rasulullah itu, sapa wong itu siapa orang dari umatku menghidupkan, dalam arti menghidupkan si apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi pekerjaan, kemudian dari ibadahnya, dan kita menyiapkan, maka nanti itu maka Rasulullah akan cinta kepada kita. Allahumma. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah sudah cinta kepada kita, maka kita karena mahi jannah, maka kembali panjenengan saja bersama Rasulullah ada di surga. Kadang-kadang saya dengan panjenengan ini dalam kegiatan-kegiatan yang banyak sekali, khususnya di malam hari ini banyak. Kadang-kadang saya dengan panjenengan ada sebuah ujian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dikira dalam organisasi atau dalam kegiatan pada malam hari ini tidak ada sebuah ujian? Banyak. Apa ujiannya biasanya ya? Males, tak berangkat, beda acara suson, nggak tahu suson apa itu. Pokoknya tuh hujan rintik-rintik, awak gak enak. Padahal di situ tujuan kula kali panjenengan bahwa dalam kita untuk menuju kemuliaan itu pasti ada sebuah ujian, dan ujian itu pasti dan terus menerus dikala kita itu selama kita masih hidup, pasti istri akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang berupa di majelis taklim. Banyak fadilah di dalam majelis taklim, dan bahkan diceritakan ada sebuah hadis mengatakan dalam syafat itu kita mendatangi majelis taklim, dan dalam perjalanan kita itu meninggal maka matinya mati syahid, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya, kalau kita itu tiba-tiba setelah dari sini kita pulang, dalam perjalanan kita merasa sakit, tidak enak, udah di rumah ini mulai dari ngaji nih, kemudian pulang tidak enak-enak, akhirnya awak sudah tidak enak, akhirnya Allah mentakdirkan ada sebuah kematian, maka kita sama Allah dijaga dengan mati syahid, dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ujian dari saya dengan panjenengan di dalam seperti ini, semacam ini sampai ini cerita rame banyak. Tentu harapan saya juga panjenengan sedaya mudah-mudahan
keistiqomahan kita di majelis ini. Mudah-mudahan sama Allah ditolong untuk bisa istiqomah, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan keikhlasan kita pada setiap malam Senin, apalagi Ahad manis itu, kita selalu istiqomah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di zaman saat ini banyak kejadian-kejadian yang kulo kali panjenengan paham, dan ada sebuah hadis menerangkan bahwa pada suatu saat ada zaman yang mana kata Rasulullah, yuhibbun dunya wa yansawna ukhra. Banyak manusia itu lebih cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Kemudian ada yuhibbun nur wa yansawna ukhra. Jadi lebih cinta saya dengan panjenengan itu senang nang omah, bangun omah, masuk isi rumah, nonton rumah, si nabi kadang-kadang dia pipi, pagere, orang api dipangguai, lupa dengan saya dengan panjenengan, lupa dengan bubur, sangat ya. Iya kan, kadang kan, rumah di kulkas, pipi, kurang lebih, kemudian sepeda bagaimana wis enak, iya bagaimana mobil wis enak, iya bagaimana dan sebagainya. Lupa saya dengan panjenengan, dengan lupa dengan samune kulo kali panjenengan dengan samudi juga. Padahal apa yang dikatakan Rasulullah bahwa apabila manusia itu selamat dari kuburnya, maka dia akan selamat terus ke akhir. Makanya saya dengan panjenengan sekarang, walaupun nanti saya dengan panjenengan itu sudah tua, kemudian kita dengan panjenengan sudah meninggal dan sebagainya, maka sanggup pulau kali panjenengan dikubur itulah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa kita itu sering kepada anak-anak, doa kita, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kadang dia cara kita doa, mudahkanlah ya Allah urusan dunia dan selamatkanlah kita ya Allah siksa dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Kalau di kubur itu siksa, masya Allah. Kan orang-orang ego itu banyak amalan-amalan pada saat kita manusia, pada saat di kubur itu apa yang perlu disampaikan atau dihadiahkan kepada ahli kubur. Tapi orang-orang yang kadang-kadang tidak mau bahwa yang dikatakan itu tak nyampe, jadi itu apa? Tak nyampe, tak depan. Apa kok bisa nyampe? Kita pernah sharing dengan orang-orang seperti itu, ternyata kalahnya mereka itu pada saat ada seseorang meninggal, sepakat imam itu bahwa di situ ada doa enggak ya? Biasanya kan pada saat orang meninggal tuh anak-anak dengerin dan Allahumma billahu wahabu kan kata Allah billahu, sepakat semua itu nyampe aja ya kan udah meninggal ya. Ternyata jawabannya di sini. Orang-orang yang tidak percaya bahwa tidak nyampe itu, kalau tidak nyampe berarti tidak usah mensolati jenazah. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita itu pada saat berorganisasi itu perlu ada sebuah kesepakatan bersama, ada musyawarah bersama, yang mana musyawarah itu bertujuan untuk kemaslahatan bersama.
bertujuan untuk kemuliaan bersama, bertujuan untuk bagaimana sebuah lembaga majelis taklim ini berjalan dengan lancar. Untuk itu apa-apa yang kemarin sudah kita sampaikan kepada jamaah semua, mari kita pelan-pelan melangkah dengan lebih maju agar kita itu nanti di dalam kesehariannya, baik dari finansial bahkan dengan sangu akhirat dan sangu dunia, berjalan dengan bagus dan dengan lancar. Mari kita dukung teman-teman kita di saat ada sebuah program atau sebuah gagasan untuk menghidupkan apa yang dinamakan program untuk kemajuan bersama dan kemaslahatan bersama. Itu mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan barusan ini tidak berkenan atau mungkin tidak sama dengan yang dikatakan Gus Jalil, karena beliaunya itu cuma saya menambahkan juga dengan keilmuan yang dikatakan Gus Jalil itu bahwa itu sangat perlu sekali, bahwa di dalam masalah sholat, di dalam masalah bersuci, di dalam masalah panggongan yang tempat dodot itu semua harus bersih. Ditambah kalau 10 kalinya hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bersih. Dan etika ini, dan etika setidaknya apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus betul-betul beretika, harus betul-betul sopan. Apakah boleh kita itu sholat dengan songkok? Nggak pakai songkok? Boleh. Apakah boleh kita pakai songkok seperti ini? Boleh. Esah. Tapi kan tidak etika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh kita laki-laki pakai sing jenenge kaos ketat ya? Boleh, tapi tidak beretika. Apakah boleh kita sholat kemudian kita ke sana ke sini? Boleh. Iya kan? Tapi tidak beretika. Jadi kita harus memahami bagaimana di saat kita sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan etika yang baik. Apakah boleh umpamanya kita itu hanya sarungan udah ditutup enggak set enggak sarungan kecuali turun ya yang salah ya benar, tapi dari semua ada ekstra diumbangan itu boleh dengan enggak. Jadi hal-hal yang begitu itu sebenarnya Pak Insya Allah panjenengan sudah paham itu mengenai masalah syarat rukun dan sebagainya. Nomor etika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus betul-betul dijaga. Kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menghormati apa yang dikatakan oleh guru kita bahwa untuk kita itu bertakarub atau mendekat diri Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus betul-betul bersih, harus betul-betul sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.